Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas mengenai sesuai dengan judul yang di atas, yaitu tentang kapan P3K akan dimulai, pembukaan P3K akan dimulai. Sebelum saya melanjutkan, sebaiknya Anda subscribe dulu channel saya biar semakin hari semakin berkembang dan mudah-mudahan ada bermanfaatnya buat teman-teman semuanya. Baik, jadi kabar bahagia ini bagi masyarakat yang telah menanti pembukaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan P3K. Dan juga pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi telah menetapkan formasi P3K yaitu di tahun 2022. Seleksi dijadwalkan mulai digelar minggu depan ya. Dan juga asisten deputi perencanaan jabatan dan pengadaan pegawai Kemenpan RB Aba Subagja mengatakan pendaftaran P3K 2022 kemungkinan dilaksanakan pada September akhir ya, atau Oktober awal. Jadi untuk sahabat semuanya, ini kabar yang sangat bahagia ya untuk teman-teman semuanya yang menanti dan menunggu kapan pembukaan P3K. Sebentar lagi. Cuman belum ada kepastian ya dari BKN, belum ada. Kalau menurut Menpan waktu itu mengatakan itu di akhir September, tapi sekarang sudah akhir. Tapi kalau dari BKD itu tanggal 13 ya. Mudah-mudahan itu benar. Berbicara masalah formasi ya. Formasi P3K di tahun 2022 yaitu kebutuhan ya. Menurut Menteri PAN, ini formasi CPNS dan P3K di tahun 2022 ini mengalami penambahan dari yang awalnya 1.086.128 formasi, sekarang menjadi 1.200.429 formasi. Nah, penambahan formasi sesuai dengan keputusan MLB nomor 264 tahun 2022 berikut rinciannya. 1. Formasi CPNS yaitu di sekolah kedinasan 8.941 formasi. Terus yang kedua formasi P3K instansi pusat. Guru 50.000, dosen 15.000, terus tenaga kesehatan 7.000 dan juga jabatan teknis lainnya 23.324. Ini untuk di pusat ya. Terus untuk di P3K instansi daerah, guru 758.018, tenaga kesehatan 41.009, teknis lainnya tenaga kesehatan ya 255.249. Sangat banyak ya. Untuk jabatan teknis lainnya yaitu 41.009. Jadi total 1.054.276. Wow, sangat spektakuler. Terus untuk Papua dan Papua Barat, formasi CPNS P3K Papua 28.895. Formasi CPNS dan P3K Papua Barat 12.993, total 41.888. Sangat banyak sekali teman-teman. Nah, ini
ada yang sangat menarik juga nih di di pembukaan nanti di P3K di tahun ini ya. Ini ada prioritas pelamar P3K tahun 2022. Jadi ada yang prioritas dan mungkin ada yang biasa gitu kan. Nah, dari arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022, kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada ex tenaga honorer kategori 2. THK kategori 2 ya. Ini Anda yang kategori 2 ini sangat bersyukur karena Anda termasuk orang yang prioritas. Jelas Menteri Anas ini dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN yang dikutip dari menpan.go.id. Nah, jadi rapat koordinasi tersebut juga membahas jumlah keputusan, jumlah kebutuhan ASN termasuk di dalamnya. Formasi P3K, prioritas pelamar P3K hingga teknis pelaksanaan P3K. Itu ya. So, kita lanjut lagi di prioritas guru nih. Ini ada prioritas guru. Dikutip dari menpan.go.id, Deputi Bidang SM Peratur Kementerian PAN-RB, Alex Denny menjelaskan, pada 2022, PPK guru akan diprioritaskan 3 kategori pelamar. Isinya ada 3 nih guru nih. Untuk pelamar 1, yang pertama, pelamar prioritas 1 yaitu tenaga honorer X kategori 2, guru non ASN, lulusan pendidikan profesi guru PPG dan guru swasta. Terus kita lanjut lagi, syarat pelamar prioritas 1, yakni masing-masing kategori tersebut harus sudah memenuhi nilai ambang batas. Jenjang pendidikan guru ya, ditahu, tetapi belum mendapat formasi ini. Jadi pelamar prioritas 1 adalah mereka yang telah lulus nilai ambang batas atau pasang grade pada seleksi tahun 2021 kemarin. Terus kita lanjut di prioritas yang kedua. Pelamar prioritas 2 adalah tenaga honorer X kategori 2 THK. Tenaga honorer kategori 2 ya. Adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dedapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Adapun bagi lulusan pendidikan profesi guru PPG yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek dan mereka yang terdaftar pada data pokok pendidikan termasuk dalam kategori pelamar umum. Jadi mekanisme pelamar P3K tahun 2022 untuk prioritas 1 dan 2 ya. Yaitu terdapat 3 mekanisme pelamar prioritas 2 dan 3 ya dalam pengadaan 1 dan 2 dalam pengadaan rekrutmen P3 guru tahun 2022. So, kita lanjut lagi di Nah, kita berbicara mengenai teknis pelaksanaan tes P3K ya. Ini pelaksananya ya. Seperti seleksi rekrutmen P3K tahun sebelumnya, pelaksanaan tes menggunakan sistem komputer asisten tes. Jadi kita memakai dengan komputer ya. Bukan menulis lagi, bukan zamannya lagi sekarang. Nah, hal ini dijelaskan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Pak Suherman masih dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022. Soal yang tersedia di dalam dan telah diterima BKN ada 4.750 soal SKD CSN untuk ungkap Suherman. Terus untuk rincian tersebut terdiri atas 4.075 soal seleksi kompetensi, 2.125
manajerial, 1.700 soal sosial kultural, dan 250 soal wawancara. Itu ya mengenai pelaksanaan tesnya nanti. Mungkin sahabat semuanya, mungkin kali ini saja penjelasan dari saya. Lain kali kita sambung lagi, kita bertemu kembali. Unsikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.